Bapak, Ibu, saudara sekalian, beberapa kali saya mengatakan bahwa adalah sebuah keindahan kalau kita semua bisa tetap memiliki kesempatan atau tetap bisa berjalan bersama dengan Bapa di surga. Satu keindahan. Tadi waktu kita berdoa bersama, saya berdoa dan saya mengatakan bahwa kalau kita mengingat bagaimana kita hidup dulu, ya 10, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan 40 tahun yang lalu. Dan kalau kita tarik garis sampai hari ini, saudara, ya mungkin kita lewati dengan banyak kekecewaan, jatuh bangunnya hidup kita. Ternyata ada satu tangan yang tidak terlihat. Satu tangan yang kuat. Yang ternyata sampai hari ini menopang kita. Mungkin kita dulu pernah kecewa dengan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa kau mengizinkan ini terjadi? Kenapa aku harus melewati masalah-masa ini? Mungkin kita pernah berada dalam posisi seperti itu. Tapi ternyata Tuhan tidak mengangkat tangannya atas kita. Tuhan terus menopang kita dan kita tidak dibiarkan jatuh sampai kita tidak bisa bangun lagi. Kita tidak dibiarkan jatuh sampai benar-benar habis, sampai kita habis. Tetapi dengan kebesaran hati, dengan kesabarannya, Tuhan itu menopang kita, menjaga kita. Dan yang hebatnya saudara, Tuhan bisa menarik kita sampai hari ini. Ini satu hal yang mungkin saya bisa sebut mujizat Bapak Ibu. Satu keajaiban. Apalagi bagi saudara sekalian, rekan-rekan sekalian yang memiliki masa lalu yang mungkin tidak baik atau bahkan sangat amat buruk bagi saudara. Karena kan mungkin setiap kita memiliki satu penilaian sendiri atas masa lalu kita ya. Tetapi kita lihat bagaimana dengan ajaib Tuhan membawa kita sampai hari ini loh. Wah, hebat banget. Hebat banget. Maaf ya kalau mungkin bahasa saya kadang-kadang anak muda banget ya, ada kata-kata banget begitu. Kebiasaan saudara. Dan harusnya level kita atau posisi kita hari ini atau keberadaan kita hari ini harusnya itu tidak membuat kita kembali seperti dulu. Tidak membuat kita kembali seperti dulu Bapak Ibu. Tetapi rasanya bagi saudara sekalian yang sudah ikut doa pagi sekian lama, harusnya kita tidak kembali lagi. Harusnya kita terus melangkah maju. Semakin mulia, semakin hidup serupa seperti Kristus, semakin disempurnakan. Bahkan mungkin hari ini kita sudah tidak bisa melakukan kesalahan seperti dulu. Bukan hanya tidak mau, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena sangat mengganggu hati nurani kita yang terus dirubah oleh kebenaran firman. Tadi saya juga mengatakan masa lalu kita menjadi sesuatu yang tidak mengganggu kita lagi. Kalau ternyata hal itu bisa membuat kita hari ini menjadi orang yang mencintai Tuhan. Menjadi orang yang mencintai Tuhan. Itu menjadi pembelajaran bagi kita saudara. Banyak orang chat saya via Instagram ataupun WhatsApp, terutama teman-teman
warrior ya. Mereka suka membicarakan tentang masa lalu. Kok Evan, aku punya masa lalu yang buruk. Kok Evan, aku belum bisa move on dari masa lalu. Kok Evan, dulu aku sangat amat memiliki hidup yang kotor dan lain sebagainya. Sangat banyak yang chat saya. Hampir tiap hari ada yang chat saya. Dan banyak mereka yang masih belum bisa move on dari masa lalu. Tapi jawaban saya selalu sama. Hal itu membuat kita matang hari ini. Dan kalau hari ini kita masih mengingat Tuhan, walaupun kita masih belum bisa move on dari masa lalu, masih terluka, masih dibayang-bayangi oleh masa lalu. Kalau hari ini kita masih mengingat Tuhan dan masih mau berubah, itu satu hal yang positif sebenarnya. Masa lalu harusnya jangan menjadi satu ikatan yang membelenggu, tetapi menjadi satu pendorong. Pendorong untuk kita maju, untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan membuat kita bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Dan harusnya kita bisa berani berkata, apapun masa lalu yang aku lalui, hal itu tidak mengikat aku, tidak bisa mengikat aku untuk tidak bertumbuh. Seburuk apapun masa lalu kita, saudara sekalian, rekan-rekan semua, teman-teman semua, hal itu tidak boleh mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Justru itu menjadi satu keindahan. Di mana karena hal itu kita bisa bertumbuh bersama. Kita bisa bertumbuh bersama Bapak Ibu. Pernah kebayang gak sih Bapak Ibu? Kita doa pagi. Mungkin banyak di antara kita yang tidak pernah membayangkan, aku kok bisa ya doa pagi. Bangun setiap pagi jam 5 buat saudara yang di WIB. Jam 6 di Indonesia bagian tengah. Atau jam 7 di Indonesia bagian timur. Atau di negara-negara lain. Tadi ada yang dikatakan di Bangkok, di Netherlands. Dan di negara-negara lain. Pernah kebayang gak? Bisa loh aku doa pagi loh. Ya saya pun berkata seperti itu juga sama. Apalagi anak muda ya, bangunnya suka siang, tidurnya suka begadang. Bangunnya suka siang. Tetapi perjalanan kita ternyata bersama Tuhan ya Bapak Ibu, membuat kita bisa menjadi satu pribadi yang sama sekali tidak kita pikirkan dulu. Dengan kita yang menahan amarah, kita menahan nafsu, menahan pikiran, menjauhi teman-teman yang membuat kita mendukakan Allah, membuat kita bangun pagi, memiliki jam-jam saat-saat teduh kita dengan Tuhan, membuat kita mengejar kebenaran. Wow, kalau anak muda katakan wow banget, wow banget. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan tangan Tuhan yang besar. Dan sampai hari ini, ternyata kita masih bisa melewati semuanya. Kita ternyata masih bisa melewati semuanya. Bisa kita lewati. Ada satu lagu yang saya karang dan ternyata yang nyanyiin adik saya sendiri. Ini musiknya bukan musik worship atau musik yang slow, lebih mungkin ke akustik. Judulnya itu Bisa Kulewati. Kata-kata sedikit begini ya, Bapak Ibu ya. Pagi hariku menyapamu, Penciptaku, ku ucapkan selamat pagi. Ini pagi hari ya. Kemudian siang hari gini. Siang hariku teduh, kau besertaku, menjagaku setiap waktu. Tak tahu apa yang akan terjadi, namun tak ragu ku lewati. Masalah datang dan pergi ku hadapi, tapi ku tak takut
lagi. Ku katakan bisa ku lewati. Nah itu dia. Masalah datang dan pergi, kita gak pernah tahu. Kita gak tahu apa yang terjadi sama dunia dengan dunia hari ini. Peperangan, virus yang semakin aneh-aneh, semakin banyak. Kita gak pernah tahu. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu, membuat kita tidak akan ragu. Membuat kita tidak akan takut untuk melangkah. Dan bersama Tuhan kita bisa berkata, masih bisa kulewati. Apapun bisa kulewati. Apapun menjadi satu proses pembelajaran untukku semakin dewasa. Jadi kita memandang masalah, memandang problem kita, itu tidak akan membuat kita menjadi satu hal yang down. Ya sedih, ya once sedih bisa, sedikit galau ya bisa. Tetapi hal itu tidak mengganggu damai sejahtera kita. Dan kita bisa menatap Tuhan dan berkata, aku bisa melewati ini. Wah, itu hebat Bapak Ibu. Dan saudara sekalian, teman-teman semua yang bersama dengan kami ikut doa pagi ini, pasti saudara adalah orang-orang yang bisa berkata, bisa kulewati. Saya yakin. Karena kalau tidak bisa, saudara tidak mungkin di sini. Anda masih tidur atau mungkin masih udah jalan-jalan keluar. Tapi saudara yang ikut doa pagi seperti ini, yang selalu setia, belajar kebenaran, mencari Tuhan, pasti saudara adalah orang-orang yang bisa berkata, bisa kulewati. Jadi saudara, hari ini di Indonesia kita libur, kita sedang libur. Mungkin tidak bagi saudara yang di negara lain. Apapun yang terjadi hari ini, mari kita belajar berkata, ini bisa kulewati. Tidak ada yang tidak bisa kulewati karena aku bersama dengan Allah yang memiliki tangan yang besar, yang kuat untuk terus menopangku. Selamat menjalani hari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya berkat penyertaan-Mu terus menaungi kami Bapa. Perlindungan-Mu, penjagaan-Mu yang Kau berikan bagi kami selama ini, hal itu pun akan terus menaungi kami sampai seterusnya, sampai kami pulang. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini ya Bapakku. Tuntun kami gak mau salah. Dan hari ini kami mau lebih baik dari kemarin ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, teman-teman, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Oke? See you semuanya. God bless. Tuhan berkati.